Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, anak solih dan solihah. Alhamdulillah kali ini kita masih berjumpa kembali dalam pembelajaran PAI. Kali ini kita akan bersama belajar tentang sifat-sifat terpuji. Baik, siap semuanya untuk belajar? Baik, alhamdulillah kita sudah siap. Anak-anak, Pak Fahmi akan bercerita tentang sebuah kisah tentang seseorang yang sangat sombong. Jadi pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seseorang yang bernama Qarun. Orang ini bernama Qarun. Dia adalah seorang yang miskin. Orang ini sangat miskin dan mempunyai anak yang banyak. Jadi dia merasa berat dengan tanggungan hidup yang begitu besarnya karena menafkahi anak yang banyak. Kemudian suatu saat dia meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakannya agar dia diberikan kekayaan yang banyak. Hai Musa, tolong doakan aku agar aku menjadi orang yang kaya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam karena melihat Qarun adalah orang yang beriman dan dia banyak melakukan perbuatan baik saat itu, maka Nabi Musa mendoakan Qarun agar menjadi orang yang kaya. Akhirnya tidak lama setelah itu Allah menjadikan ternak Qarun ini berkembang biak dengan sangat banyak. Jadi ternaknya ini berlipat-lipat. Dari yang satu menjadi dua, kemudian dua menjadi empat, empat menjadi delapan, dan seterusnya sampai banyak sekali sehingga dia menjadi orang yang sangat kaya. Bahkan suatu saat ketika dia sudah mencapai puncak kekayaannya, dia keluar dengan pelayannya yang berjumlah ratusan orang dengan membawa kunci-kunci gudang-gudang yang berisi dengan emas. Akhirnya dia membanggakan dirinya bahwa kekayaan yang dia peroleh itu adalah dari hasil kerja kerasnya. Tidak mengakui bahwa hartanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa sombong, bahkan menjadi orang yang pelit ketika banyak orang miskin meminta bantuan kepadanya, dia tidak pernah memberikan bantuan. Hingga suatu saat Nabi Musa alaihissalam mengirimkan utusan kepada Qarun untuk membayar zakat yang harus dia keluarkan. Ketika utusan itu sampai kepada Qarun, hai Qarun, keluarkanlah sebagian dari hartamu untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu zakat. Kemudian Qarun menjawab, aku tidak akan mengeluarkannya karena harta ini adalah harta hasil kerja kerasku, bukan pemberian Tuhannya Musa. Akhirnya setelah itu Allah mengadab Qarun. Setelah itu Allah mengadab Qarun dengan menenggelamkan dia beserta seluruh hartanya. Jadi hartanya yang sangat banyak itu tiba-tiba tenggelam dengan suatu gempa yang sangat besar. Jadi dia dan hartanya ada di atas bumi, Allah balik tenggelam di dalam bumi. Maka kita sekarang sering mendengar orang yang menemukan harta di suatu tempat atau di suatu kedalaman bumi, kita menyebutnya dengan harta karun karena merujuk pada cerita Qarun ini, cerita hartanya Qarun yang Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Maka kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kita harus selalu bersyukur. Dengan hidup saja kita menghirup oksigennya, keadaan tubuh kita sehat, itu sudah merupakan nikmat yang sangat besar. Banyak sekali nikmat sebetulnya yang kita patut syukuri dan kita harus senantiasa bersyukur. Apa itu bersyukur? Bersyukur adalah mengakui bahwa kebahagiaan, kenikmatan yang kita rasakan saat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur. Dengan apa bersyukurnya? Ada 3 cara kita bersyukur, anak-anak. Yang pertama dengan hati. Kita harus bersyukur dengan hati. Kemudian yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga dengan perbuatan. Baik, bersyukur dengan hati itu kita mengakui sebuah bentuk pengakuan. Oh iya, aku sehat ini dari Allah. Oh iya, aku punya uang ini pemberian Allah. Jadi merasakan dan mengakui, meyakini bahwa
nikmat itu dari Allah. Kemudian dengan lisan, bagaimana dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat dan lain sebagainya. Kemudian dengan perbuatan kita melakukan syukur dengan perbuatan, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi kita melaksanakan perintah-perintah Allah, berbuat baik pada orang tua, berkata jujur, kemudian membantu orang tua, rajin mengaji, sholat setiap waktu, 5 waktu sholat tidak pernah terlambat, melaksanakan zakat, rajin bersedekah dan lain sebagainya. Kemudian juga menjauhi larangan-larangannya, tidak berdusta, tidak durhaka pada orang tua, tidak malas-malasan, tidak menyia-nyiakan waktu, melaksanakan hal-hal yang bermanfaat, menjauhi yang tidak bermanfaat, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, itu salah satu cara bersyukur kepada Allah. Kemudian juga Allah melarang kita untuk kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Kufur nikmat tadi seperti kisah Qarun tadi ya, dia tidak mengakui bahwa rezeki yang dia terima, harta yang dia dapat itu dari Allah. Jadi kufur itu menolak bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Dia merasa bahwa harta itu hasil kerjanya sendiri, hasil kerja kerasnya sendiri, tidak ada hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, jika kamu bersyukur maka aku akan tambah nikmatku, dan jika kamu kufur maka adabku sangat pedih. Nah, jadi jika kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmat kita, tetapi jika kita kufur maka adab Allah sangat pedih. Seperti kisah Qarun tadi, ketika dia tidak bersyukur, dia bahkan berani tidak mengakui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, maka itu sungguh suatu kekufuran yang nyata. Maka kita harus mencontoh-contoh yang baik dan meninggalkan contoh yang buruk. Baik, inilah sikap kita. Aku selalu bersyukur kepada Allah dengan membiasakan membaca alhamdulillah dalam segala keadaan. 2. Aku berterima kasih terhadap orang tua yang telah memberikan kebaikan kepadaku. Aku tidak akan banyak mengeluh apalagi kufur nikmat. Aku selalu berdoa agar aku dan keluargaku termasuk orang yang pandai bersyukur. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pekan depan insyaallah. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.